18. Selamat datang di Podak Podcast Dadakan. Bersama kami di host di episode kali ini. Perkenalkan, nama aku Kadek Kalisa Fahira. Dan saya Nurfuad Haikal. Kadek, kamu tahu nggak di sekolah kita ada yang namanya IPM? Kamu tahu nggak IPM itu apa? Wah, setahu aku sih IPM itu adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tapi Kak Fuad tahu nggak apa sih itu tujuannya IPM? Waduh, aku masih kurang tahu nih. Tapi kamu mau tahu nggak tentang IPM lebih dalam lagi? Wah, mau banget. Kebetulan kita bertemu dengan Ketua IPM nih yang baru dilantik pada periode 2024-2025. Nah, mari kita sambut yang namanya Farisa. Halo Kak Farisa. Hai. Apa kabar nih Kak Farisa? Alhamdulillah baik banget kabar aku. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Happy banget nih kayaknya kelihatannya hari ini ya. Iya, Iya, happy lagi banget happy dong. banget, Karena kan kadang sumbernya Kak Farisa. Waduh. Kak, aku mau nanya nih. Kan Kak Farisa udah jadi IPM. Pasti sebelum jadi IPM, ketua IPM, pasti banyak sekali rintangan yang Kak Farisa alami. Betul. Apa aja sih itu rintangan-rintangannya? Dan Betul. apa motivasi kakak mencalonkan diri sebagai ketua IPM? Oke, Kadek, kamu nanya tantangan aku ber-IPM ya? Iya. Sama aku ber-IPM dan apa sih motivasi aku? Iya, Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu nih ke Sobat Doski 18 kalau misalkan IPM itu kepanjangannya dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi bukannya cuma yang punya almet kuning aja nih yang IPM, tapi seluruh siswa-siswa SMA Muhammadiyah 18 Jakarta itu adalah IPM. Yang membedakan adalah pengurus dan non-pengurus yang telah disahkan kayak gitu. Nah, Gitu. tadi kalian berdua juga nanya kan, tujuan IPM tuh apa sih, Kak? Iya. Nah, aku kasih tahu dulu ya. Tujuan IPM itu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil dalam menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu punya makna tersendiri dari tujuannya. Nah, tapi kita nggak bahas itu. Kita bahas apa sih tantangan yang aku alami selama aku ber-IPM hingga menjadi ketua umum di periode 2024-2025 kan. Nah, kalau kita membicarakan tentang tantangan, pastinya banyak banget. Untuk aku yang dari tahun 2023 kelas 10 sampai kelas 11 sekarang itu sudah ber-IPM. Itu banyak sekali tantangan yang udah aku alami. Dari mulai masalah komunikasi, masalah pertemanan dan lain hal itu pastinya udah aku alami dari panitia pelaksana dan lain halnya. Tapi ada tantangan terbesar aku ketika aku menjadi ketua IPM ini. Kenapa? Pada saat itu aku baru aja masuk ke dalam pelantikan periode 2023-2024 di bulan Januari. Tapi pada saat itu juga aku harus tes mutasi. Nah, namun pada saat itu juga di hari tes mutasi besokannya harusnya aku langsung operasi. Nah, aku bingung sebenarnya apa yang harus aku pilih. Sedangkan aku baru menjadi sekretaris bidang, tapi aku juga harus tes mutasi. Tapi aku juga harus operasi. Dan akhirnya aku mengorbankan kedua pilihanku dan aku memprioritaskan untuk operasi terlebih dahulu. Nah, akhirnya aku mutasi nggak jadi. Sedih banget sebenarnya. Dari kelas 10 aku disuruh mutasi dari pilihan orang tua karena pengen anaknya negeri. Tapi aku selalu kuatin ke orang tuaku, "Mah, Pah, aku bisa di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Aku bisa berkembang dan aku insya Allah bisa untuk menjaga nilaiku." Seperti itu. Mungkin tantangan terberatnya kalau misalkan ditanya pada saat itu sih, karena itu benar-benar 3 pilihan prioritas yang nggak bisa dipilih salah satu, harus dikerjakan semua karena itu merupakan tanggung jawab aku. Nah, motivasi aku untuk ber-IPM dan sebagai ketua umum tuh apa sih? Motivasi aku sebenarnya aku senang banget cuman sekedar ngelihat orang-orang bahagia, orang-orang tersenyum. Itu tuh aku udah sebagai kebahagiaan diri aku sendiri. Nah, selalu aku terapin moto hidup aku. Jadi aku dari tahun 2024 awal aku membuat moto yang gak pernah orang buat, dan bagaimana cuma satu kalimat itu mengartikan banyak arti gitu. Kalimatnya itu bunyinya bergerak mencapai atau diam tak beranjak. Wah, apa sih itu artinya, Kak? Nah, itu sebenarnya
aku sebagai perempuan yang memiliki banyak cita-cita, banyak keinginan, tapi pada saat itu aku hanya angan-angan saja. Ah, dia keren banget, aku ingin jadi dia. Ah, nanti tahun depan aku pasti bisa jadi ini. Tapi posisiku cuma apa? Anak yang main gadget sambil tiduran. Nah, kayak gitu kan rata-rata Gen Z sekarang. Nah, tapi dalam kalimat aku bergerak mencapai atau diam tak beranjak. Kalau diam saja dan berangan-angan saja, keinginannya pasti nggak tercapai. Iya, betul. Betul kan? Betul, Pasti betul cuma banget. ujung-ujungnya halu. Kayak kita aja. Ada yang suka K-pop, ada yang suka anime. Saya. Pengen jadi apa tuh suaminya tuh bahasanya. Nah, pokoknya ada kayak gitu. Terus juga ada yang pengen jadi istrinya. Itu mereka cuman bisa dari HP kan. Iya. Terus ujung-ujungnya cuma nonton konser. Nah, kayak gitu cuman berangan-angan, tidak ada usaha untuk kita mau apa yang sih yang kita capai kayak gitu. Jadi aku selalu punya pemicu ketika aku lagi down, ketika aku tidak mengerjakan apapun itu, aku ingat, Farisah, kamu mau diem aja atau kamu ingin menjadi seseorang yang kamu inginkan? Gitu. Wow, keren banget. Itu sih motivasi dan moto hidup aku. Wah, ternyata banyak banget rintangannya ya Kak ya. Terus motivasinya juga nggak kalah banyak sih. Alhamdulillah. Nih pasti ada rencana yang ingin Kakak capai. Banyak Apa nih. aja sih rencana-rencana itu? Waduh. Bisa ceritakan nggak visi misi Kakak tuh apa aja? Wah, ini visi misi ketika aku ber-IPM. Mm-mm. Oke, jadi visi misi aku tuh, tujuan aku sebagai ketua umum apa sih? Visi aku adalah sebagai pelopor yang menampung aspirasi-aspirasi dari seluruh siswa-siswi SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Nah, pasti aku nanya ke kalian nih, Haikal dan Karisa. Kalau misalkan ingin menyuarakan sesuatu, pastinya ada rasa segan kalau misalkan dari adik tingkat ke kakak tingkat, betul? Iya. Betul. Iya, ada rasa canggung gitu. Betul kan? Kalau nggak deket pastinya kayak sokap banget gitu. Iya. Nah, aku adalah sebagai pelopor teman-teman di dalam pengurus untuk memberi wawasan kepada mereka, merangkul mereka agar mereka bisa merangkul lagi teman-teman yang tidak ada di non pengurus. Jadi, non pengurus bisa menyuarakan aspirasinya ke pengurus, pengurus bisa menyuarakan aspirasinya ke ketua umum, yaitu aku. Dan aku bisa membantu mengeluarkan aspirasi mereka ke pihak-pihak sekolah, pimpinan-pimpinan sekolah, guru-guru sekolah, seperti itu. Oh. Bagus. Terus bagaimana caranya agar bisa lebih aktif di IPM meskipun sibuk dengan pelajaran tuh Kak? Kalau membagi waktu, time management agak sulit ya sebenarnya. Karena dulu juga aku fun fact banget, aku adalah anak yang gampang ke distract. Jadi ketika aku dihadapkan dengan dua pilihan, itu aku kalau nggak labil, aku pusing sendiri. Apa yang harus aku kerjain? Kayak gitu. Kalian sering gak sih kayak gitu? Iya, sering sering banget. Iya kan? Kayak misalkan kalian ada BC, Iya. nih ada broadcast, tapi kalian juga mau ulangan besokannya. Iya. Itu pasti, aduh pengen BC, tapi besok ulangan, Bingung. ulangan harian, bingung dong. Iya. Itu pasti bakal geratak-gerutuk sendiri di dalam pikiran. Nah, tapi ketika aku mencoba, terlatih sendirinya, bagaimana harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang memang harus diprioritaskan. Jadi aku punya tingkatannya. Aku sekarang punya pengelompokan kegiatan yang harus aku prioritaskan, yaitu adalah kegiatan-kegiatan yang memang urgency. Kegiatan yang membutuhkan aku di lapangan langsung gitu. Terus ada juga kegiatan yang memang bisa aku komunikasikan dulu ke pihak atau tim aku yang lain. Dan ada kegiatan yang bisa aku barengin. Jadi ketika aku berkegiatan tapi ada kegiatan yang masih bisa aku pegang di saat itu juga aku akan lakukan. Dan aku membagi dua pola aktivitas aku. Ketika jam sekolah dari jam 6 sampai jam 3 kita pulang, itu benar-benar aku fokuskan di sekolah, untuk sekolah. Organisasinya aku stop dulu kecuali organisasi IPM karena memang itu ada di dalam sekolah. Nah, kemudian dari pulang sekolah sampai malam itu aku fokus benar-benar di organisasi aku yang lain. Jadi aku mengerjakan semuanya, aku mempersiapkan, aku merencanakan, dan aku melaksanakan apa yang memang telah aku siapkan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan sudah ada senggang, mau itu di waktu sekolah atau di waktu organisasiku, aku akan mengkombinasikan keduanya, kayak gitu. Menurut aku, cara aku sih kayak gitu ya, kan cara orang berbeda-beda. Ada yang to-do list, ada yang memang ngelaksanain aja tanpa direncanakan.
ada yang harus butuh pengingat dari orang lain kayak gitu. Jadi harus tahu jati diri kalian dulu sebenarnya, harus kenal sama diri sendiri. Wow. Apa yang Oke. bisa kita bantu buat memajukan program IPM? Oke, berarti konteksnya adalah non pengurus ya yang tidak disahkan dalam SK mau ngebantu bagaimana sih cara memajukan kegiatan-kegiatan di IPM. Satu kuncinya, kalian mau berpartisipasi. Gitu. Ketika kalian mau berpartisipasi, pastinya kalian sudah menyatukan satu tujuan sama anggota-anggota IPM lainnya yang di dalam pengurus. Nah, ketika kalian tertarik, pastinya juga itu adalah output yang akan diberikan oleh para pengurus IPM. Berupa apa? Berupa kegiatan-kegiatan yang menarik untuk teman-teman yang tidak berada di non pengurus. Karena menurut aku pribadi, ketika kegiatan-kegiatan yang tiap tahunnya telah ada diulang-ulang terus, sedangkan perkembangan zaman pun terus berlanjut. Era sekarang kita sudah berbeda, era kita sudah teknologi, sudah society 5.0, tidak bisa lagi untuk cuman sekedar yaudah kita kelas meet, futsal, basket, kelar. Kita lomba dai, kita lomba cerdas cermat, selesai, kelar. Itu nggak bisa. Kita harus cari bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut bisa kita kemas dalam bentuk yang baru. Jadi anak-anak itu, wah ini lomba dai, tapi metodenya beda ya, gitu. Gitu. Jadi kita harus cari ketertarikan kepada teman-teman semuanya. Ketika teman-teman sudah tertarik, pastinya teman-teman juga akan tertarik terlibat ke dalam hal tersebut, betul dong? Betul. Tuh. Pastinya teman-teman bosen kalau misalkan ya lomba itu lagi, pasti yang maju itu aja, betul? Betul banget. Nah, jadi pastinya di kepengurusan tahun ini insya Allah jika Allah meridhoi, kita akan buat gebrakan yang pastinya kalian semua Sobat Doski 18 tungguin aja ya. Tahun ini kita bakal bawa semua perubahan baru. Wah, jadi penasaran deh itu apa. Iya. Nah kan kakak udah jadi ketua. Nah program kakak sih banyak gak? Alhamdulillah yang direncanakan banyak ya. Insya Terus Allah terlaksana. program apa sih yang kakak ingin rencanakan dan kakak ingin laksanakan di tahun Oke. ini? Seperti yang tadi aku bilang, untuk program apa saja yang aku rencanakan dan teman-temanku rencanakan itu pastinya tidak akan bisa diucapkan di sini karena pastinya akan ikut alur aja ya. Oh, Kita ada apa sih nanti ke depannya. Tapi satu, kegiatan-kegiatan yang ada di tahun ini akan melibatkan seluruh siswa-siswa SMA Muhammadiyah 18 Jakarta untuk membawa nama Muhammadiyah 18 Jakarta keluar dan lebih dikenal oleh orang banyak. Gitu. Kalau boleh tahu prestasi kakak apa aja sih, Kak? Waduh. Aduh, kayaknya nggak cuma satu nih. Ayo kak, sebutkan apa saja. Waduh. Prestasi aku apa ya? Alhamdulillahnya beberapa bulan belakangan ini aku mendapatkan beberapa prestasi yang menurut aku alhamdulillah aku bisa berpijak di kaki aku sendiri dan mencari lomba-lomba itu, dan alhamdulillahnya Allah meridhoi untuk aku menjadi pemenangnya. Aku alhamdulillah di tahun 2024 menjadi duta pendidikan by leaders.id di Singapura pada bulan Mei tahun lalu. Kemudian aku menjadi duta inovatif Indonesia by Youth Idea Community. Kemudian menjadi duta generasi emas Indonesia by Excellent Student. Kemudian menjadi brand ambassador BKUI, Bedah Kampus Universitas Indonesia dari Agustus hingga November tahun lalu. Kemudian aku menjadi wakil koordinator internal dari Generasi Anti Kekerasan Indonesia. Kemudian aku menjadi duta inisiatif Indonesia, dan alhamdulillahnya banyak lainnya tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Waduh, patut diapresiasi, keren. Terima kasih. Tunggu, kayaknya aku pernah lihat kakak di BC deh. Bener banget, kita Aduh, satu rumah sebenarnya. Coba deh kakak ceritakan pengalaman kakak di BC. Waduh, pengalaman aku di BC ya. Iya. Jadi sebenarnya BC ini tuh sebagai rumah awal aku ya, sepertinya karena dari awal aku mencoba untuk berpublic speaking, aku sama seperti kalian tadinya. Aku tidak tahu bagaimana menjadi host. Aku tidak tahu bagaimana membaca pertanyaan yang itu nggak seperti membaca gitu.
aku harus belajar ditunjuk di detik itu juga, padahal nggak ada briefing sama sekali, kayak gitu. Di situ sebenarnya agak deg-degan, tapi itu sebagai pelatihan mental kalian sebenarnya. Dari situ mengajarkan aku bahwasanya ketika aku ditunjuk itu aku nggak takut lagi, kayak ya udah, ketika kamu ditunjuk di saat itu juga berarti orang itu yakin kamu bisa, dan kamu harus membuktikan itu. Untuk apa? Untuk menutup mulut-mulut orang-orang yang meragukan kamu, kayak gitu. Terus abis itu aku sama seperti kalian juga, aku pernah masuk Podak juga. Nah, Keren. terus sempet aku yang gimana ya ngejalanin podcast, gimana ya ngatur broadcast, kayak gitu. Tapi ketika aku sudah belajar banyak dari broadcast ini, dari MBC TV Muhammadiyah 18 Jakarta, aku jadi wah, ternyata banyak banget ya bekal yang dikasih ke aku ketika aku bisa untuk mengembangkan di luar sana, kayak gitu. Jadi pengalaman aku alhamdulillahnya di broadcast itu sangat berkesan untuk diri aku sendiri pastinya. Dari broadcast pun public speaking aku makin jago, dan alhamdulillahnya kemarin aku menjadi runner up 2 di Putri Kebaya Jakarta Barat. Hebat Terima banget ya. kasih. Hebat. Berarti banyak banget pelajaran yang kakak ambil dari BC. Ya, alhamdulillah. Dengan itu kakak bisa mengembangkan public speaking kakak biar bisa jadi kayak Betul. sekarang ini ya. Oke, jadi nah kembali lagi ke IPM, kakak pasti banyak banget pesan-pesan buat teman-teman kita nih. Apa sih harapannya yang ingin kakak sampaikan buat teman-teman kita yang nonton ini? Oke, pesan dan kesan, pesan untuk teman-teman berarti ya, untuk yang ber-IPM maupun tidak ber-IPM di pengurus gitu. Pesan-pesannya adalah buat teman-teman semuanya yang kelas 10, kelas 11, yang pastinya akan ada regenerasi, itu jangan takut untuk berorganisasi. Jangan takut untuk ber-IPM khususnya, karena ketika kita ber-IPM dengan hati, ketika kita ber-IPM dengan niat kita ya udah ingin menyalurkan potensi kita di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pastinya tidak ada yang namanya penyakit dalam hati yang mengkaitkan sana sini. Ketika kita sudah tulus, kita sudah ikhlas dalam ber-IPM, pastinya kita akan tahu bagaimana cara kita mengatur akademik dan IPM kita dan berorganisasi kita. Mau itu ekskul, mau itu organisasi lainnya, mau itu IPM, apapun itu kita bisa untuk mengaturnya kalau kita mau. Seperti yang tadi aku bilang, kalian mau berangkat sekarang atau kalian ketinggalan busnya nanti, gitu. Kalian mau prepare sekarang, kalian mau prepare dari seminggu sebelumnya, atau kalian mau prepare di hari H, terus kalian datang ke tempatnya telat, kayak gitu. Jadi di balik kalimat tersebut adalah kalian mau persiapkan dari sekarang dan dapat apa yang kalian inginkan, atau kalian nunda-nunda karena kalian takut dan kalian menyesali itu di kemudian hari, kayak gitu. Wow. Nah kak, aku kan kagum banget nih sama Masya kakak Allah, kan. aku juga kagum banget sama kalian berdua. Oh my god. Jadi aku pengen nanya nih, kan kakak, wih percaya diri. Masya Pokoknya Allah. bisa apa saja. Masya Allah, amin. Wah, multi talent. Aku Amin. kagum banget, salut. Aku mau nanya, itu tuh kakak dari kecil emang menerapkan hal yang seperti itu, atau emang kakak baru-baru ini jadi kayak seperti itu? Oke. Fun fact banget, aku itu dari kecil memang aku dari kecil tuh anak yang manja, anak yang cengeng. Ya, namanya anak kecil ya. Iya. Wajar dong cengeng. Wajar. Wajar Tapi banget. aku dulu tuh anak kecil tuh, pas aku kecil, aku tuh tengil banget. Mungkin kalau nanya ke teman-temanku yang lain ya, sampai sekarang mungkin aku juga tengil, tapi nggak setengil itu Kak, sepertinya. Nah, alhamdulillahnya aku dari SD aktif di kepramukaan sebenarnya, di kepramukaan dan di olimpiade. Alhamdulillahnya dipercayakan oleh guru-guruku. Kemudian satu yang buat aku kenapa bisa jadi kayak sekarang juga adalah guru dan papaku. Kenapa tuh? Karena pada saat itu aku hanya aktif di pramuka dan aku sering ikut lombanya, lomba tari. Tapi tiba-tiba guruku nelfon papaku, "Halo Bapak, anaknya bisa ikut lomba pidato Islami nggak ya?" Papaku bilang, "Halo Ibu, baik, bisa.
tanpa aku ketahui. Jadi, hamin seminggu, aku baru tahu dan papaku sudah menyiapkan skripnya. Kakak, kamu ditunjuk guru kamu untuk lomba pidato Islami. Papa udah bikinin, tinggal kamu hafalin. Duar, bagaimana cara kita berpidato Islami? Yang basicnya cuma pramuka, betul, dadakan banget. Aku nangis, nggak mau, aku maunya lomba nari. Gitu. Akhirnya aku terima, aku hafalan waktu itu antar se-Jakarta Barat kalau nggak salah ya. Dan Hamin 2 itu aku ditunjuk untuk lomba fashion show di lomba yang sama. Jadi itu Hamin 4 kalau nggak salah, lomba fashion show. Jadi aku lomba fashion show. Jadi lomba fashion show dulu paginya setelah pembukaan, aku pakai baju India. Kalian tahu baju India seribet apa? Iya, tebel banget juga. Betul. Karena basicnya aku suka fashion show. Dari kecil aku pengen banget cita-cita jadi model. Dan aku pernah ikut sanggar model juga. Tapi karena event model kan dulu masih tabu banget ya, masih yang terbuka-buka banget, jadi aku nggak dibolehkan sama papaku, sama orang tuaku nggak dibolehkan. Akhirnya aku keluar, dan ketika ada lomba itu aku mau gitu. Nah, tapi tetap aku ikutin lomba dai-nya. Hamin 1. Aduh, apa yang terjadi? Farisa jadi sari tilawah ya. Bagaimana sari tilawah, Dok? Terus dai dan fashion show. Kamu harus tahu, aku ada videonya. Itu aku sari tilawah pakai baju India. Aneh kan? Iya, memang. Sampai sekarang pun aku kalau ngeliat videonya, wow, ini siapa? Dan karena aku tahu yang hafizahnya adalah teman dekatku. Akhirnya aku bilang, ya Bu, nggak apa-apa, aku kenal kok sama yang baca gitu. Jadi aku mau ngertiin ya. Jadi aku duduk saman, pakai baju India. Habis itu aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kayak gitu. Habis itu aku fashion show, terus kelar, aku ke kamar mandi, ganti baju muslim, langsung aku pidato. Kalian harus tahu, aku dapat urutan pertama. Wah. Aduh, keren banget ya. Keren. Keren banget. Dan duduknya berasa ya sampai sekarang. Tapi alhamdulillahnya, mungkin karena ridho dari Allah juga, ridho dari orang tua dan guruku, alhamdulillah lomba fashion show-nya nggak menang. Alhamdulillahnya juara satunya dai. Alhamdulillah. Nanti ketolong lah ya. Berarti kakak dari kecil udah banyak banget nih lomba-lomba, terus banyak banget pasti prestasinya ya. Alhamdulillah. Ya begitu ya, takdir dari Allah. Alhamdulillahnya. Sekarang kakak udah jadi seperti ini. Tapi kan tidak luput ya, ketika kita mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa, tidak luput dari doa orang tua, dari keluarga, dari doa-doa yang kita panjatkan ke Allah. Sebenarnya juga itu kan adalah hadiah untuk kita. Karena ketika perjalanan kita mengkaitkan Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah itu juga akan menyertai kita, akan ikut selalu sama kita. Dan kalau misalkan kita bersungguh-sungguh, misalkan kita mau lomba sesuatu atau kita mau mengerjakan sesuatu, dan selalu ada Allah yang kita libatkan, kayak Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalimat, kata satu kata kayak gitu aja tuh benar-benar memiliki dampak yang signifikan untuk kehidupan kita kayak gitu. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah kalian ya. Masya Allah. Wah, ternyata luar biasa sekali ya cerita dari Kak Farisah ini. Udah gak terasa nih, kita udah lama banget berbincang-bincang dengan Kak Farisah. Terima kasih Kak Farisah telah meluangkan waktunya untuk berbincang di Podak episode kali ini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk mendukung program IPM, dan jangan ragu untuk
berpartisipasi IPM. Eits, sebelum itu, boleh dong teman-teman buat ikutin TikTok, Instagram, dan YouTube di bawah ini. YouTube MBC TV ya. Nah, see you di episode lainnya. Bye-bye!